dan iman kita kepada Yesus. Jadi kalau kita beriman tapi tidak punya kasih, kita beriman tetapi kita iri, kita beriman tapi kita dengki, kita beriman tetapi kita marah, kita beriman tetapi kita dendam, kita beriman tetapi tidak mengampuni, kita beriman tapi tidak melakukan pelayanan, kita beriman tidak bersekutu, ya. Kita beriman tak ke gereja, kita beriman tak berdoa, kita beriman tak baca kitab suci, kita beriman tak bersaksi, kita beriman justru kalah dengan hal-hal dunia, kita beriman justru disesatkan iblis, kita beriman lalu mengikuti hawa nafsu kita. Berarti kita tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus tidak tinggal di dalam kita. Kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, berarti kita harus mengikuti Yesus. Tidak mungkin kan kalau mau tinggal di dalam Yesus tak mengikuti Yesus. Makanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tidak tahu Yesus, ya memang dia tidak akan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Tidak bisa menerima Yesus sebagai Allah, tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Sehebat apapun kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak akan bisa mengikuti Yesus. Kita harus ikut Yesus dulu baru kita bisa tinggal di dalam Yesus. Kita harus dibaptis dulu baru kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, orang Kristen, jadi kita harus paham itu. Bahwa kita tidak akan bisa tinggal di dalam Kristus kalau kita tidak mengikuti Yesus. Dan ketika tinggal di dalam Kristus, Kristus harus tinggal di dalam diri kita. Bagaimana Kristus tinggal di dalam diri kita? Syaratnya paling esensi yang diajarkan Yesus adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Jadi doa itu jelas. Tujuan kita itu jelas mengikuti Yesus. Dan kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa karena kita adalah pengikut Kristus. Bapa kami yang ada di surga. Ini kalau doa Bapa kami ini jangan satu hari itu doa Bapa kaminya lewat kali. Nah, dalam doa Rosario bagi tradisi iman Kristen atau tradisi iman Katolik, doa Rosario itu kan ditetapkan sebagai doa, bulan doa kita untuk mendaraskan. Yang didaraskan itu kan doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, ada tambahannya doa Faustina Jadi itu merupakan suatu perwujudan kita. Kalau kita mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal mau di dalam kita, kita harus menggunakan duit rohani. Duit rohani, doa dan firman. D-nya itu. U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Usaha yang baik dan benar, pelayanan yang baik dan benar. I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Barang siapa mengikut aku, dia harus memanggul salibnya, kan begitu. Salib itu bukan lambang kepedihan, tetapi lambang sukacita, lambang penebusan dosa. Melalui salib Kristuslah darahnya tercurah di kayu salib. Dan itu adalah kurban yang paling sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita datang dalam kegiatan rohani ini dengan letih, letoy, lunglai, sangsot, berbeban berat. Ketika kita bertemu Kristus, harusnya semua beban itu terlepas. Tetapi mengapa kita masih hidup dalam kegelisahan, ketakutan, kemalasan? Bahkan beberapa kali Yesus menegur. Bahkan teguran yang paling keras itu ketika Yesus itu bersama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus itu tidur di buritan perahu, lalu angin ribut. Lalu muridnya sudah ketakutan, lalu membangunkan Yesus.
ya kan? Apa yang terjadi? Ya, Yesus katakan, orang yang kurang beriman, katanya. Berapa lama lagi aku tinggal bersama-sama kalian? Lalu dihardiknya, ya, angin ribut itu, lalu diam. Lalu muridnya bukan dia memuji dan memuliakan Allah, ya kan? Ini orang apa dia ini? Ya kan? Jadi kebanyakan kita itu, ya, mendengarkan mujizat, menyaksikan mujizat, bukan bersyukur kepada Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, karena semua itu adalah, ya, karya agung Allah. Kita datang untuk mengikuti kegiatan rohani setiap hari, setiap waktu kita berdoa itu kan untuk memuji dan memuliakan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kan begitu. Tapi sebelum memuliakan namanya, kita harus mengakui dosa kita. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya karena apa? Dosa itulah yang akhirnya mengkhianati Allah. Dosa kita ini adalah dosa pengkhianatan terhadap Allah. Melanggar perintah Allah yang pertama. Padahal dia adalah pokok anggur. Ya. Nah, jika tidak bersatu dengan Yesus, para murid bukan hanya tidak berbuah, tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mempunyai kehidupan sejati. Bapa menjadi pengusahanya, artinya Bapa mempunyai wewenang untuk mengusahakan agar pokok anggur menghasilkan buah. Jadi bukan usaha kita bisa bersekutu, melayani, mewartakan, tetapi itu adalah usaha dari Bapa di surga. Kita bisa hadir di tempat ini karena bukan usaha kita, bukan jasa kita, tetapi usaha dan jasa Yesus Kristus. Ya. Jadi, kita bisa selamat itu bukan karena jasa kita, jasa Yesus Kristus. Ya. Mau sehebat apapun amal dibuat, kalau tidak di dalam Yesus, sia-sialah kita. Ya. Jadi di dalam Yesus. Tetapi bagaimana Yesus tinggal di dalam kita kalau kita tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau melakukan perbuatan yang baik, tidak mau mengampuni, tidak mau melayani, ya, tidak mau mendoakan, ya sulit. Tidak mau, ya, mohon kehendak Allah agar tidak melakukan dosa lagi. Itu setiap waktu, setiap saat. Kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman dan sabda Tuhan, ya sulit. Nah, udah sulit pasti sesat nantinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, selain itu Bapa akan memotong setiap ranting yang tidak berbuah. Nah, dengarkan itu. Akan memotong ranting yang tidak berbuah dan dicampakkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Jadi siap-siap. Dibaptis tetapi tidak berbuat apa-apa. Sama seperti orang memiliki 1 talenta lalu dikuburnya dalam-dalam. Dibilang Bapa, ya, kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang jahat, katanya. Engkau adalah orang yang serakah, ya kan? Jadi banyak di antara kita yang sudah dibaptis tetapi tidak melaksanakan kehendak Bapa. Mengubur talenta dalam-dalam. Ya, ada suatu pernyataan yang menguatkan saya sekali untuk bisa melayani itu. Sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Allah tuh. Makanya, ya, kita ini melayani itu bukan karena kita layak. Sampai mati pun tidak ada yang layak melayani Tuhan itu, ya kan? Karena kita adalah orang berdosa. Tetapi kalau kita mau layak di hadapan Tuhan, kita mohon rahmat pengampunan, kita bertobat, melayanilah. Misalnya membaca kitab suci, ya kan, dirijen, puji-pujian, memberikan kesaksian, itu pelayanan. Ya, datang ke gereja, itu pelayanan, ikut bersama. Tidak ada kita nih. Sampai layak pun di hadapan Allah, sampai mati pun tidak ada yang layak dan pantas. Mengapa? Karena kita hanyalah manusia. Tuhan bukan manusia, ya. Tuhan adalah kekudusan, dialah Tuhan.
Sedangkan kita ini harus mendekati kekudusan itu. Bagaimana kita bisa mendekati kekudusan? Kita ya, sama Amos katakan, kita harus mencari Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Hosea katakan, kalau kita sudah ya di dekat Tuhan, kita harus mau mengikuti pengajaran Tuhan. Ya. Kita harus mencintai Tuhan dan kita mohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, sehebat apapun kita diberikan karunia, talenta, tapi kalau kita menyia-nyiakan yang sama seperti orang yang melemparkan mutiara itu ke mulut babi atau mulut anjing, dan dikoyak-koyak oleh babi dan dikoyak-koyak oleh anjing, ya kita tidak akan bisa. Mutiara itu dicari oleh semua orang, tetapi kita yang sudah menjadi pengikut Kristus ini menyia-nyiakannya, melakukan kejahatan, melakukan tipu-tipu, melakukan dusta, melakukan kelaliman. Ya, tidak bisa. Lalu kita mulailah bersuara dalam diri kita. Ya kan? Hanya bisa ngomong ya. Ya memang. Allah itu mendengarkan firman-Nya. Dan kalau kita mau beriman, kita menyambut firman Allah itu dengan penuh sukacita. Kita kan menjawab firman Tuhan itu. Setiap hari itu kan Allah berfirman kepada kita. Bangun tidur. Kita jawablah dia dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kan begitu. Ya. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di dalam rumah retret ini tahu enggak? Ya, bahwa pemeliharaan Tuhan itu melalui banyak tangan orang. Ya. Mungkin orang yang di luar rumah retret ini atau rumah tahanan ini ada yang enggak makan, tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari tetap makan kok. Dipelihara oleh Tuhan melalui tangan-tangan Tuhan. Ya, melalui alatnya manusia kan, negara. Ya memang kita, kebebasan kita terkungkung. Ya siapa bilang? Semuanya memang seperti itu. Sehebat apapun, seenak apapun hidup di dalam tahanan, ya memang tidak enak. Tetapi kita harus bersyukur dan terima kasih. Kita dipelihara. Dipelihara. Ya. Udah dipelihara, negara masih buat masalah. Masih misalnya mencuri barang kawannya, masih melakukan tindakan-tindakan ya, mohon maaf misalnya masih terjatuh dalam dosa lagi, memakai barang-barang ya, narkotika dan zat adiktif, ya kan kacau namanya tuh. Ya. Dulu hanya mencuri, tiba-tiba masuk ke dalam ini lebih parah. Itu adalah orang yang tidak mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia. Dulu yang mencuri, lalu sekarang mohon maaf misalnya lebih parah lagi. Bukan mencuri, menjadi pengedar misalnya. Kan itu lebih parah namanya. Ya. Alasannya ya udahlah, karena sudah tidak ada harapan. Ya bagaimana tidak ada harapan? Ya. Banyak kok orang yang melakukan kejahatan misalnya lalu tertembak mati. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian masih diberikan kesempatan. Ya. Tiap hari kegiatan rohani, tetapi yang datang itu-itu saja, kan begitu. Alasannya tidak ada lagi harapan, malah menyalahkan Tuhan. Yang berdosa Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya kan? Yang membuat kriminal atau melakukan tindakan dosa, lalu menyalahkan Tuhan pula. Saya sudah perpuluhan Tuhan, ya kan? Saya sudah menyumbang, berbuat baik, tetapi Tuhan memberikan saya cobaan, itu dosa Anda, ya kan? Anda yang mau masuk dalam pencobaan, padahal di situ jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Siapa yang mencobai? Iblis, bukan Tuhan Allah. Baca kitab Ayub itu benar-benar. Jadi kalau orang menyatakan Tuhan Allah pula yang mencobai Ayub, itu salah. Yang mencobai Tuhan Allah itu, atau mencobai Ayub itu, ya yang mencobai Tuhan Allah, mencobai Yesus, iblis kan. Ketika sudah berpuasa 40 hari 40 malam, apa yang dilakukan iblis? Ya. Di padang gurun. Jadi sesuatu yang jasmani, sesuatu yang hawa nafsu, kedagingan. Engkau kan anak Allah, rubahlah batu menjadi roti gitu ya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman
yang keluar dari Allah. Firman yang keluar dari Allah, bukan firman yang keluar ya dari yang lain. Firman yang keluar dari Yesus. Dibawa lagi lah Yesus, ya kan, ke bumbungan bait Allah. Jika kamu menjatuhkan dirimu, pastilah malaikat-malaikat akan, ya kan, menangkapmu, atau kamu terbantum di tangan malaikat. Kan kamu anak Allah, kan kita sering dicobai seperti itu. Hebat nih khotbahnya, ya kan, luar biasa melayaninya, ya kan. Nah, mulailah kita melakukan tindakan-tindakan yang mencobai Tuhan Allah, ya kan. Allah, saya sudah melayani sekian waktu setiap saat, tapi engkau memberikan cobaan ini. Oh, banyaklah kita berkeluh kesah kepada Allah. Sama seperti orang Israel yang bersungut-sungut waktu di padang gurun. Ya. Panaslah, capeklah katanya. Ya kan? Bahkan dikasih roti dari surga, mana langsung. Dikasih daging. Ya. Lalu supaya tidak panas dikasih tiang awan. Allah menyertainya, tidak panas. Di Meriba masih bersungut-sungut. Kasih lagi air, kan. Lalu di padang gurun terpagut ular. Ujung-ujung diselamatkan. Ya. Jadi kita ini sebagai manusia terkadang ya itu tadi, tidak menyadari bahwa kita sudah diberikan iman, maka kita harus berpengharapan, maka kita akan ya mendapatkan kasih itu, iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling utama adalah kasih. Beriman Kristen, ya, beriman Katolik, beriman Kristiani, tetapi suam-suam kuku, kan begitu, tak punya harapan. Ya udahlah, kita ini kan orang hukuman. Ya, siapa sih yang mau mendengarkan kita? Siapa sih yang mau? Yang mendengarkan kita ya Tuhan Allah. Ya. Hagar dan Ismail pergilah ke padang gurun, berteriak-teriaklah Ismail. Ya Tuhan Allah mendengarkan. Ya. Jadi orang yang berteriak-teriak Tuhan itu tidak akan diselamatkan, tetapi akan didengarkan Tuhan. Tapi harus melaksanakan kehendak Tuhan. Ya. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku, kata Bartimeus, kan. Disembuhkan, dipulihkan. Ada orang di kolam Bethesda, ya, sekian puluh tahun, 30 tahun, ya kan. Ketika kolam itu bergerak-gerak, dia tidak bisa bangun, ya namanya lumpuh. Orang yang di dekat kolam itu masuk, ya disembuhkan karena ada mujizat melalui malaikat katanya. Tetapi ketika melihat Yesus, ya tak perlulah kolam itu. Kolam itu kan adalah sarana, alat. Bangunlah, angkatlah tilammu katanya. Ya. Maka Matius 7 ayat 7 itu, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu menjadi landasan kita, ya, bahwa semua yang dipersiapkan atau sudah disiapkan bagi kita itu adalah kehendak Tuhan. Memang untuk memahami itu butuh refleksi yang panjang, renungan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda Yesus ini merupakan tantangan bagi kita sebagai murid-muridnya untuk menyadari bahwa kita telah dibersihkan dengan firman-Nya dan siap sedia menghasilkan buah-buah keutamaan yang berlimpah. Jadi kita harus berbuah. Ya. 100 kali lipat kah, 60 kali lipat kah, 30 kali lipat kah, atau kayak talenta, ya kan? Ada yang diberikan 10 talenta, 10 talenta. Itu syukur, bersyukur. Ada yang dikasih 5 talenta, 5 talenta, bersyukur. Ada yang dikasih 1 talenta, 1 aja. Disuruh datang ke gereja aja, enggak mau. Iya kan? Susahnya setengah mati. Hei, katanya itu aja lah. Palinglah ngerepek katanya. Ya kan? Ngomel ya katanya. Ya kan? Ya memang ini dalam tahanan
atau di dalam kamar bapak ibu saudara-saudari tidak diomel kan begitu. Ya. Dengarlah pengajaran dan penghajaran Tuhan bagi kita, kan itu. Nah ini luar biasa misalnya. Di Rutan Pontianak sekian orang, tetapi yang itu-itu saja. Rutan Bengkayang makin merosot saya lihat kan, ada tahu karena ada apa. Mudah-mudahan sudah keluar saudara-saudari kita kan. Ya tetapi itulah tadi. Manusia itu sama seperti rumah, ngapa harus disapu ya kan? Rumah kalau tidak disapu, tidak ditinggali, ya lama-lama bisa rubuh. Saya pernah melihat satu ruko, itu hanya dikencingi orang saja rubuh, dikencingi. Tidak ditinggali, dikencingi, rubuh. Ya kan? Apalagi kita kalau kita tidak mau berdoa. Kita ini kan bait suci Allah. Kalau bait suci Allah itu tidak dibersihkan dengan bertobat, ya tidak akan bisa. Kita bisa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Jadi itu syaratnya. Nah, bagaimana Yesus tinggal di dalam kita? Mau mengampuni, mau melakukan kehendak yang baik, tidak lagi melakukan kejahatan. Bencilah kejahatan dan cintailah kebaikan. Itu kata Amos dan Hosea kan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tantangan bagi kita, apakah kita bisa berbuah? Jadi dikasih satu talenta untuk datang ke gereja aja susah, lalu dikubur dalam-dalam. Siapa yang Kristen, siapa yang Katolik, tak mau ngangkat tangan. Oh sudah, alirannya sudah berbeda nih, sudah berbeda. Oh ya udah terserah. Ya, ngaku pengikut Kristus ya susah-susah. Nah ini yang sering terjadi. Dikasih satu talenta suruh datang, bukan nyiapkan apa-apa, bukan disuruh menjadi lektor, disuruh jadi pemazmur, disuruh main keyboard, disuruh hanya datang duduk aja ya susah. Itu kadang manusia itu aneh. Ya. Tapi ada yang diberikan macam-macam, tetap bisa dilaksanakan. Mana dia nyiapkan alat, mana dia nyiapkan bahan, mana dia menyiapkan. Ya. Coba perhatikan saja kawan-kawan kita yang berada di dalam itu kan. Mana dia nyiapkan alat ya untuk online, mana dia keyboard, mana dia pujian, mana dia lektor, mana dia pemazmur, mana dia harus menyiapkan ini bisa. Tetapi kok kita tidak bisa gitu. Karena kita tidak mau Yesus tinggal di dalam kita dan kita ya dalam Yesus kan begitu. Nah itu harus dipahami sebagai pengikut Kristus dimanapun kita berada, apalagi kalau nanti kita di dunia luar misalnya. Ya kita harus memberikan pemahaman. Dan kita harus setia, ya, tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus, mengikuti jalan salib. Jalan salib itu adalah jalan penebusan, pengampunan. Nah, namun demikian, bagaimana atau bagaikan ranting yang harus melekat pada pokoknya, demikian pula kita harus bersatu dengan Yesus agar mampu menghasilkan buah-buah keutamaan serta kebajikan sejati di dalam kehidupan kita. Itu ada lagunya. Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku. Ya kan? Jadi kita kalau misalnya mau bersatu dengan Kristus, kita pasti akan tinggal di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, demikianlah gelar Yesus sebagai pokok anggur. Kita akan mengalami minum anggur yang manis dan minum anggur yang asam. Itulah ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau minum anggur dari Yesus, kita akan hidup seturut kehendak Allah dan kita akan selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi untuk 20 gelar Yesus atau 20 siapakah Yesus itu, ya sudah saya sampaikan tadi, gelar Yesus yang ke-20, Yesus pokok anggur. Nah itu adalah kristologi Alkitabiah yang kita dalami berminggu-minggu ini. Semoga menjadi makna dalam hidup kita.